Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa dan pendidikan atau pengaruh perbedaan sosial terhadap akses dan hasil pembelajaran bahasa. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Losi Handayani, kelas 5C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dan mata kuliah ini adalah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ustadz Syamsuddin Sirah MPD. Baik, langsung saja. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling fundamental bagi interaksi manusia. Walaupun memainkan perannya yang sangat penting dalam pendidikan, akan tetapi pendidikan bahasa yang paling efektif ialah dapat mempengaruhi hasil pembelajaran bahasa dan akses bagi individu dengan latar belakang sosial yang berbeda. Sedangkan pendidikan ialah merupakan sebuah bentuk dari perwujudan seni dan budaya yang terus berubah, berkembang, dan sebagai suatu alternatif yang paling rasional yang memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya itu adalah pendidikan. Sebab pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Sedangkan adapun perbedaan sosial yang dapat mempengaruhi akses dan hasil pembelajaran bahasa melalui beberapa faktor sosial yang ada di lingkungan pembelajaran bahasa. Lingkungan fisik dan peserta didik, perasaan diterima oleh komunitas bahasa target, atau sikap terhadap pembelajaran bahasa. Selain faktor sosial, bahasa ibu, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia juga mempengaruhi hasil pembelajaran bahasa. Yang pertama itu penggunaan bahasa ibu. Penggunaan bahasa ibu dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga dapat menurunkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, pembelajaran atau penggunaan bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah di sini dapat juga meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga dapat membuat masyarakat kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, perubahan bahasa Indonesia dalam pendidikan. Perubahan bahasa Indonesia dalam pendidikan dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Adapun perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Namun, tidak semua yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Akan tetapi, perubahan sosial yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial yang berdampak positif dan perubahan sosial yang berdampak negatif. Perubahan sosial dari sisi positifnya itu adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Sedangkan dampak sosial dari sisi negatifnya yaitu suatu teknologi begitu pesat
yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Siaran televisi dan akses internet yang sudah biasa dilakukan saja menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengantisipasi. Baik, materi selanjutnya itu tentang peran pendidikan dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama itu ada namanya berpikir kritis dan inovatif. Pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan akan memberikan nilai-nilai tertentu kepada manusia, terutama dalam membuka pikiran, menerima hal-hal baru, maupun cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan manusia untuk berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan, atau berusaha menciptakan kemudian kehidupan yang lebih maju. Yang kedua, mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang, yaitu sikap positif masyarakat terhadap berbagai hasil karya anggota masyarakat, yang merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat hasil karya baru warganya yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat, seperti penghargaan pemberi tanda jasa, penghargaan lewat karya-karya baru mereka, sehingga membawa perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka ini merupakan sistem untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga atau masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial secara vertikal atau luas, di mana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, ada namanya pemahaman atas keberadaan masyarakat yang heterogen. Di dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, ras, ideologi, dan sebagainya, mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, sehingga sering muncul goncangan-goncangan yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang pertama, perubahan lambat atau disebut dengan evolusi. Perubahan ini sangat merupakan perubahan yang sifatnya statis, sebab manusia hanya mementingkan keperluan sendiri, sementara perubahan yang terjadi seiring dengan keadaan alam. Yang kedua, ada namanya perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini juga merupakan perubahan yang memiliki sifat dinamis, di mana masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Yang ketiga, perubahan yang pengaruhnya besar kecil. Perubahan yang besar dan kecil merupakan perubahan yang sifatnya dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat. Misalnya, perubahan akibat adanya konflik yang dapat mengakibatkan perubahan dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, perubahan yang direncanakan, yang merupakan perubahan akibat adanya pemikiran, perencana sebelum atau agent of social change. Terus selanjutnya itu adalah salah satu pentingnya pendidikan formal dalam membentuk kepribadian seseorang, yaitu di mana sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang tumbuh berkembang
di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda, bangsa, dan warga negara. Untuk itu, pendidikan formal juga merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peran seorang di masa yang akan datang, baik untuk pribadi itu sendiri maupun dalam perubahan sosial. Sedangkan di lingkungan non formal dalam kehidupan masyarakat dapat diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti atau penambah serta pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan profesional. Yang ketiga itu pendidikan non formal juga merupakan pendidikan percakapan, di mana pendidikan anak-anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan. Adapun manfaat-manfaat yang diperoleh jika setiap orang mempunyai pendidikan, yang pertama itu adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan akhlak mulia. Baik, selanjutnya adapun upaya-upaya untuk mengembangkan karakter seseorang dengan menguasai berbagai sudut pandang. Yang pertama, memiliki bahasa yang fasih mencakup dari keterampilan. Nah, yang pertama itu membaca. Membaca merupakan kegiatan dalam mengumpulkan informasi atau hiburan dari tulisan yang ada, melibatkan literasi, kemampuan untuk menangkap pikiran dan perasaan orang lain melalui tulisan yang dapat dipahami secara visual. Itu juga merupakan proses mengubah karakter tertulis menjadi kata-kata yang dapat diucapkan. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemusatan dan perhatian terhadap suatu atau suara yang dibuat oleh orang atau benda. Mendengarkan merupakan aktivitas yang melibatkan lebih dari sekedar menerima suara dengan telinga. Yang kedua, bahasa aktif dalam mencakup kemampuan membaca juga. Yang pertama itu ada namanya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan keterampilan yang sangat penting untuk memperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menggunakan tata bahasa dan pilihan kata yang benar selain penafsiran bahasa yang benar, tepat. Hal tersebut dapat menjadi keunggulan seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua itu menulis. Menulis adalah keterampilan yang dituangkan dalam menulis. Tulisan tersebut bisa mengungkapkan atau meluapkan emosi yang sedang dirasakan oleh penulis yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Tiada lain tujuannya adalah menciptakan pikiran dan perasaan yang terorganisir melalui bahasa lisan atau seringkali dikaitkan dengan bercerita.